Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kiranya kasih setia dan kemurahan Tuhan selalu dinyatakan atas hidup kita. Mari kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Syukur kami naikkan kepadamu Bapa untuk waktu dan kesempatan yang baik kami ada hari ini. Sungguh karena perbuatan pertolongan Tuhan. Saatnya kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya setiap bagian firman Tuhan mendapatkan tempat di dalam hidup kami, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal 10 ayat yang ke-8. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Pada ayat yang ke-8 ini, Salomo menyampaikan tentang bagaimana harus bersikap dan mempergunakan hati. Hati adalah pusat segala sesuatu, dan hati merupakan sesuatu yang memang di mana Allah berbicara di dalamnya. Karenanya ketika Salomo berkata, siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah. Rupanya hati itu merupakan pusat segala sesuatu bagi manusia. Di situ ada pertimbangan, di situ ada kehendak, di situ ada rencana-rencana dan seterusnya. Nah, ketika Salomo berkata siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah. Orang yang memiliki hati yang bijak, maka sesungguhnya ada kecenderungan di dalam hidupnya untuk memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Jadi hati yang bijak yang dimaksud di sini adalah hati yang cenderung, condong kepada kebenaran. Yang tidak dikendalikan oleh hal-hal yang sifatnya keduniawian. Perintah-perintah itu menjadi satu sasaran utama. Perintah-perintah Allah itu tidak terabaikan. Namun perintah-perintah itu menjadi satu ketetapan Tuhan. Kalau kita belajar dari perjalanan Musa, ketika dia diutus Allah untuk membawa umat Allah keluar dari tanah perbudakan di Mesir, maka Musa dengan segenap hati berusaha untuk mentaati segala perintah-perintah Tuhan. Bahkan perintah-perintah itu menjadi sasaran utama, menjadi perhatian atas hidupnya. Sehingga kalau kita mempelajari dengan baik, membaca khususnya kitab Keluaran, maka Musa itu menjadi tokoh yang agung. Dia disebut menjadi tokoh agung, namanya agung mulia, karena dia condong melakukan, memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Nah, hati yang bijak memperhatikan perintah-perintah Allah, bukan justru menentang, bukan justru melawannya. Tetapi yang bijaksana itu adalah hati yang bijak itu akan memperhatikan ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah dari Tuhan. Sebaliknya, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Musa atau Salomo berusaha untuk membedakan antara orang yang bijak dan orang yang bodoh.
Orang yang bodoh bicaranya itu disebut sebagai orang yang bicara serampangan. Orang yang secara membabi buta mempergunakan kata-kata tanpa ada pertimbangan. Mempergunakan kata-kata tanpa perhitungan. Maka disebut sebagai orang yang bodoh. Orang yang demikian akan jatuh. Jadi seseorang bisa jatuh dimulai dari kata-kata yang dikeluarkannya. Ini pertanda bahwa sesungguhnya Salomo ingin menyampaikan hati-hatilah di dalam perkataan atau hati-hatilah di dalam kita berkata-kata. Kunci rahasianya adalah hati yang bijak, memperhatikan perintah. Nah, ketika hati kita memperhatikan perintah, sebenarnya kita akan menjaga kata-kata kita dengan baik. Kita tidak serampangan, kita tidak memegahkan diri kita dengan kata-kata kita, tetapi bagaimana perintah dan ketetapan Allah itu menjadi satu-satunya pengharapan kita. Karenanya, ajakan Salomo di dalam bagian ini, perhatikan bagaimana hati kita bersikap. Ketika condong kepada